Ya, kenapa diuji pakai lapar, pakai haus saja kita sudah lemah. Akhirnya sadar, merunduk, bersujud, tazallul wa khudu ila Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sombong tegak, akhirnya mau rukuk, akhirnya mau sujud, mengakui Allahu Akbar, Allah Maha besar. Lanjut. Nukta ke-6. Di antara sekian banyak hikmah puasa Ramadan yang tertuju kepada turunnya Al-Quran, dan bahwa bulan Ramadan merupakan waktu turunnya yang terpenting adalah sebagai berikut. Karena Al-Quran telah turun pada bulan Ramadan yang penuh berkah, maka jiwa harus bersih dari berbagai keinginan hina dan jauh dari berbagai perkara buruk, guna bersiap-siap menyambut kalam samawi tersebut dengan baik, yaitu dengan menghadirkan hati pada saat turunnya di bulan ini serta menyerupai kondisi malaikat dengan tidak makan dan tidak minum. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Di sini kita latihan derajatnya. Maka kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 tingkat. Nah, tingkatan yang pertama adalah tingkatannya orang awam, orang umum. Puasa menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum. Tingkatan orang awam. Yang penting perut nggak makan, kemaluan tidak dituruti, syahwat tidak dituruti. Tingkat pertama. Tingkat kedua, puasa orang khos, orang khusus. Apa itu? Menjaga panca inderanya, anggota-anggota badannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata dijaga, enggak ngelihat yang aneh-aneh. Telinga dijaga, enggak ngelihat, enggak dengar yang aneh. Mulut dijaga, tidak berkata yang kotor. Panca, tangan, kaki dijaga untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu puasa orang khos, kelas nomor 2. Udah lumayan, itu udah bagus. Puasa di masjid terus. Ada musik dikit, tutup telinganya. Astagfirullah, astagfirullah. Ada aww lewat, astagfirullah, astagfirullah. Gitu, tutup langsung. Jaga mata, jaga telinga. Kakinya mau melangkah dikit, astagfirullah. Puasa yang ketiga, khawasul khawas, ya. VIP, orang yang tertinggi. Apa itu? Puasa orang yang menjaga hatinya dari mengingat selain Allah. Jadi hatinya selalu Allah, Allah. Geser dikit, tarik lagi sinyalnya Allah, Allah. Jadi nggak mau geser sedikit dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hatinya berzikir, jangankan tangan, kaki untuk maksiat, karena hatinya aja selalu dijaga. Inilah tingkat puasa tertinggi, mendekati tingkat kesucian para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua organ tubuhnya dari yang zahir sampai yang batin disetir hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Membaca Al-Quran Al-Karim seakan-akan ayat-ayat baru turun kembali. Menyimaknya dengan khusyuk serta mendengarkan pesan ilahi tersebut agar bisa meraih kondisi spiritual yang mulia. Seakan-akan si pembaca mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seakan-akan ia mendengarnya dari Jibril Alaihissalam, atau bahkan mendengarkannya dari sang penutur azali Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menyampaikan dan membacakannya kepada orang lain serta menjelaskan salah satu hikmah turunnya. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, dunia Islam berubah menjadi seperti masjid. Ia sungguh merupakan masjid besar yang setiap sudutnya bergemuruh oleh jutaan penghafal Al-Quran. Mereka membacakan firman ilahi tersebut dengan memperdengarkannya kepada seluruh penduduk bumi.
Dengan sangat indah dan terang, bulan Ramadan memperlihatkan kebenaran. Ayat yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hal itu menegaskan bahwa bulan Ramadan benar-benar merupakan bulan Al-Qur'an. Adapun kelompok lain dari jamaah yang besar tersebut ada yang mendengar para penghafal Al-Qur'an dengan penuh khusyuk dan ada pula yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Bukankah menjauhkan diri dari masjid suci tersebut karena sibuk mencari makan dan minum guna menuruti nafsu amarah merupakan sikap yang sangat jelek dan buruk? Bukankah ia akan sangat dibenci oleh jamaah masjid di atas? Demikianlah kondisi orang-orang yang berseberangan dengan kalangan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Secara moral mereka akan dihinakan dan dikucilkan oleh seluruh dunia Islam. Ya, pada bulan Ramadan ini semua bergemuruh, berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an. Di bulan-bulan biasa masjid nggak ada tadarus, baca masing-masing. Pada bulan ini Paruk tiap malam tadarus. Alhamdulillah, baca dengan seksama ayat demi ayat, surah demi surah. Nah, saya punya pengalaman, ada tetangga saya, subhanallah, beliau kerja di Malaysia selama 11 bulan, berangkat di Malaysia selama 11 bulan, jadi supir, ngajar anak-anak, bisa ngajar, imam di masjid, dia kerja selama 11 bulan. Duitnya dia kumpulkan. Selama 11 bulan tuh nggak pulang. Dia kumpulkan, ketika menjelang bulan Ramadan dia pulang. Duitnya dibawa semua. Sebulan full, bulan suci Ramadan, beliau nggak kerja. Karena sudah kerja selama 11 bulan. Sebulan full, beliau jadi imam di musolanya depan rumahnya. Jadi imam. Imam sholat 5 waktu, sholat taraweh, kultum, ngaji kitab, selama sebulan full. Itu dijalani selama bertahun-tahun. Dia ingin menghabiskan hidupnya di bulan suci Ramadan hanya untuk ngaji dan ngaji. Nah, ini bisa menjadi sebuah contoh juga. Suatu saat kalau kita ada kesempatan bisa seperti itu, ya bagus juga. Kerja 11 bulan untuk satu bulannya free, nggak mikirin apa-apa, hanya ngaji ibadah. Nanti Syawal berangkat lagi. Tetapi manusia ekonominya beda-beda, ya. Ada yang justru bulan Ramadan mereka lagi mengejar cari uang, karena di bulan Ramadan serba rame semua, makanan rame, baju rame, peci yang bulan biasa nggak pada beli peci, bulan Ramadan pada beli peci. Nah, Idrul nih kalau bulan Ramadan jualan peci nih, ya, bisa order nanti, ya. Nah, gimana itu kalau begitu? Ya nggak masalah juga. Yang penting bagaimana orang, ya Allah, kenapa saya bulan Ramadan malah jualan? Jualan nggak masalah. Niatnya yang penting ya Allah, malam-malam orang di masjid, saya di pinggir jalan, nggak apa-apa. Hati saya jaga. Saya niat bismillah, jualan karena ingin membantu orang tua. Jualan ingin meringankan beban orang tua. Ingin nyenengin adik-adik saya. Ramadan bisa punya baju baru, Ramadan bisa punya peci baru. Jualan ingin belajar kemandirian. Jualan ingin mengajarkan, mengamalkan hadis Nabi bahwa orang yang bekerja dengan keringatnya adalah mendapatkan rezeki yang terbaik, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Jadi apapun profesinya seperti tadi juga bagus, kerja 11 bulan, 1 bulan fokus Ramadan. Ada juga justru Ramadan nggak pernah tarawih di masjid, karena Isya lagi rame-rame, pasar malam lagi rame-ramenya. Ya Allah, pakai peci, pakai sarung, yang lain lagi Al-Khalifatul Ula sini. Ayo obrol. Nggak apa-apa. Tergantung niat. Ya Allah,
saya jualan begini demi memenuhi kebutuhan anak istri saya. Saya berdoa, ya Allah, suatu saat Engkau Maha Kuasa, Engkau Zat yang Maha Kuasa. Bila mana diizinkan, berikan rezeki yang lapang buat hamba, sehingga pada bulan puasa saya bisa meramaikan masjid-masjid Allah. Tidak seperti ini. Seperti ini saya terima, gak apa-apa, ya Allah, saya ikhlas, karena ini demi menyenangkan, menghidupkan keluarga. Ya. Tapi kalau andaikan Engkau mengizinkan, saya minta yang lebih baik dari ini. Amin Allahumma. Jadi nggak masalah apapun itu profesinya. Ada yang meramaikan di masjid, ada yang meramaikan di pasar apalagi Pak I, pasar malam terus di sana. Ya I, gemek, gemek-gemek terus, pasar. Nah itulah bagaimana yang penting kita mengatur niat, ya, mengatur amal kita. Lanjut nuktah ke 7.